Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman, di video kali ini saya mau sharingkan gimana caranya mengatasi gerbang rumah. Itu berat banget ya. Jadi setelah beberapa tahun penggunaan di rumah, awalnya ringan, tetapi lama-lama jadi berat gitu. Nah, sekarang saya akan sharingkan di mana letaknya, masalahnya di mana gitu ya. Teman ya, ini teman-teman kondisi pagar saya. Kecil sih pagarnya, awalnya ringan banget, tapi lama beberapa tahun, mungkin ada sering kehujan dan sebagainya, lama-lama jadi berat sekali gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan di mana letak beratnya itu. Nah mungkin teman-teman kalian juga kondisi di rumahnya mungkin sama, dan solusinya juga mungkin sama, ya. Ini saya sharingkan. Nah kita lihat di bagian, nah ini nih roda ya, ada dua kan ya, lihat. Nah, jadi kelihatan sudah mulai goyang-goyang. Jadi ada dua, ya, sana satu, sini satu, jadi dua. Nah, nanti perhatikan teman-teman, di dalam sana, di dalam rodanya itu ada, ada sejenis bearing gitu ya, ada sejenis bearing. Nah, kita nanti kan kita bongkar, kelihatan nggak? Ini sedikit goyang. Kita lihat. Kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan teman-teman ya. Jadi goyang, ya. Jadi oleng gitu ya, oleng. Nah, sekarang akan saya coba buka dulu kondisinya di dalamnya seperti apa. Kita butuh kunci 14. Untuk pertama, saya perlu ganjel dulu. Jadi ini harus dinaikin dulu ya. Jadi cari pengganjel, saya pakai batu aja biar gampang. Jadi batunya dimasukin ke sini, ini agak diangkat sedikit, nanti dia keganjal sama batu. Jadi intinya ini harus terangkat sedikit, kayak didongkrak lah, ya. Nah selanjutnya teman-teman, saya buka pakai kunci 14, ya. Ini pakai kunci 14. Nah, 14 ya. Ini terbuka. Kemudian bagian ini dipukul aja, dipukul. Nah, ini teman-teman ya. Ini kondisi bautnya. Wah, ini parah banget, kotor. Oke, ini kondisi bautnya. Nah, sampai ke gerus ya. Tapi kalau masih bagus dipakai lagi, tapi kalau sudah jelek diganti ya teman-teman ya. Ini dia kondisi, wah parah tuh kan, oblak tuh. Ini rodanya ya. Nah di sini ada bantalan atau bearing. Nah, ini kita buka dulu. Ini kondisinya udah tuh, udah gak normal. Nah udah sedikit goyang-goyang. Nah ini perlu kita bersihkan dan ganti teman-teman ya. Ini kotoran semua, ini kotoran semua. Nanti saya kasih trik biar awet ya. Nah kayak gini, ya. Ini juga sama kotor. Nanti saya bersihkan dulu ya teman-teman, saya bersihkan dulu. Teman-teman sudah bersih. Nah ini sudah dicuci ya. Cucinya pakai air aja karena nanti akan saya ganti bearingnya. Tugas sekarang adalah membuka bearingnya. Jadi yang dibutuhkan itu obeng sama palu ya buat mengetok. Nah saya pakai obeng minus ya. Nanti kita akan ketok. Yang perlu kalian tahu, ngetoknya itu jangan dari sini tapi dari dalam ya. Ada celah sedikit tuh. Ya, nah jadi ngetoknya di dalam, nah kayak gini. Jadi yang terbuka bagian belakangnya. Jadi di dalam tuh ada sejenis keganjel gitu ya. Nah, lepas teman-teman ya. Oke, kelihatan. Jadi sudah lepas. Gampang ya teman-teman ya, tidak usah susah-susah. Nah ini udah rusak nih. Nah ini gak boleh kayak gini. Nah
ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan memperseret gitu ya. Walaupun ini putaran kelihatan masih bagus, tapi karena kalau terbuka seperti ini, air masuk, maka lama-lama dia rusak. Tuh lihat, dia goyang. Nah ini nggak boleh kayak gini. Jadi nanti akan terasa berat, karena dia posisinya nanti akan miring, nggak lurus. Selanjutnya kita buka satu lagi ya, karena ini ada dua teman-teman. Jadi satu roda gini, ada dua, kiri kanan ya. Dan ini nggak tembus, tengahnya ada ganjalan. Kita buka satu lagi. Nah, akhirnya terlepas teman-teman, lebih mudah ya yang kedua itu. Nah, jadi kosong kayak gini. Ini dibersihkan dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu kalian ganti secara reguler, bearingnya 2 biji. Jadi satu roda ini ganti 2 bearing. Nah, nanti saya kasih tahu ukurannya ya. Saya coba cuci dulu ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke teman-teman, ini kondisinya sudah dicuci bersih. Nah, jadi memang kondisinya tidak sebersih di awal ya, tapi masih ada baret-baret kotor dan sebagainya. Tapi ini sudah cukup bersih ya. Yang penting tanah yang nempel sudah gak ada lah. Nah, selanjutnya kita akan pasang bearingnya. Jadi teman-teman, bearing yang barunya ini, nah ini perlu kalian catat ya. Biasanya standar ya, standar. Kalian boleh pakai merek apa saja, yang penting kodenya. Kode yang dipakai adalah 6300 teman-teman ya, 6300. Nah ini ya. Jadi cari bearing dengan kode 6300. Jika kalian masih bingung di mana nyarinya, cek aja di keranjang ya, biar mempercepat. Mereknya apa saja? Saya pakai Moxis ya. Apa sih sebenarnya ya mereknya? Tapi saya beli sebox isi 10 biji ya. Nah, saya ambil 2 jadi lebih murah ya. Jadi modal kurang lebih 10-15 ribu 2 biji ini ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang biar awet saya kasih satu trik biar awet bearingnya ya. Saya buka dulu. Nah, nih teman-teman, ini belum banyak yang tahu. Mungkin ya teman-teman yang belum tahu ya. Nah, ini kita cek dulu masuk aja. Nah, lihat masuk pas gitu ya. Jadi ini harus nanti dipukul sedikit. Oke, sebelum saya masukkan, nih teman-teman, biar awet, saya kasih tahu ya, biar awet, kalian harus tambahkan lagi stempetnya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kalian ambil cutter, kemudian, nah ini ya, kemudian tusuk sedikit aja. Nah, biar ngebuka gini, ya, teman-teman perhatikan, pakai cutter aja ujungnya sedikit aja, hati-hati, pelan-pelan aja. Terus pelan-pelan. Nah, sampai terbuka. Nah, lihat. Pelit banget. Si pabrik pelit banget ngasih stempet gitu ya. Kalian perlu menambahkan stempet. Ini sedikit banget ini. Nah, ini yang bikin cepet rusak. Ya, airnya masuk gara-gara stempetnya sedikit. Cari stempetnya. Kalian cukup tambahkan stempetnya sampai full ya. Sampai full. Ya, sampai full ya teman-teman ya. Oke. Oke, beleberan nggak apa-apa. Kelebihan. Nah, cukup. Nah, kalau sudah begini, tutup yang tadi ya, tutup yang tadi. Tutup yang tadi, yang ini. Nah, dimasukkan lagi, tekan. Truk. Nah, ini baru setengah. Balik, ini buka lagi. Karena baru yang terisi baru setengahnya. Gitu teman-teman ya. Nah, lihat. Tadi kan sudah full ya, tapi yang setengahnya gak ngisi. Tuh kan. Jadi diisi lagi. Nah, gini teman-teman caranya. Ini salah satu trik ya, memperawet bearing. Ya, kenapa bearing itu rusak? Gara-gara kemasukan air dan kurang pelumas. Jadi fungsi stempet ini adalah menjaga si bantalannya itu gak kemasukan air. Nah, sampai full aja teman-teman. Sampai full, ini biar awet ya. Biar awet. Oke. Kalau dirasa sudah padat, tutup, tekan, tek. Dah, mantap. Gak apa-apa belepotan juga ya. Oke. Putar-putar sedikit biar rata. Udah. Mantap. Oke, ini sudah satu lagi dipasangkan stempetnya.
Oke, mau buka dua-duanya langsung boleh. Ya, buka dua-duanya langsung. Nah, ya, tuh kan. Ini pabriknya pelit banget ya. Sampai kelihatan belakang juga tembus. Ini syarat aja kali ya pabriknya itu ngasih stempel. Nggak apa-apa. Ini salah satu trik ya teman-teman, agar airnya terhalang sama stempetnya, agar jadi awet si bantalannya. Gitu teman-teman ya. Oke, satu beres, tutup, balik, tambah lagi. Nah ini juga salah satu trik-trik bengkel juga kayak gini ya sebenarnya ya, biar awet bantalannya. Oke, salah. Nah tutup, krik. Udah mantap. Gak apa-apa, mau dibersihin boleh, gini juga boleh ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan ke sini. Perlu pakai stempel lagi nggak? Gak usah ya, cukup di bearingnya aja. Jadi masukinnya sebelah sini satu. Oke, ini harus dipukul nanti. Sebelah sini satu. Oke, ini ukurannya pas banget ya. Oke, jadi ini harus nanti dipukul dulu pelan-pelan. Nah ini mukulnya pelan-pelan teman ya. Kenapa? Karena ini bearing baru. Mukulnya di bagian pinggir, jangan tengah. Kalau tengah rusak. Bagian pinggirnya ini nih, awas, rata. Oke, nanti luruskan dulu. Ini juga sama. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini udah masuk. Nah sini belum. Kayaknya ini agak seret nih. Nah, press teman-teman ya. Oke, mantap. Putar-putar. Oke teman-teman, waktunya kita pasang lagi ya. Nah ini kita pasangkan dulu ke sini. Oke, kemudian nanti masukin bautnya dari belakang ya. Nah ini teman-teman sudah di sini ya masuk. Kemudian masukkan baut dari belakang. Kemudian pasangkan lagi murnya. Nah, oke teman-teman, sudah beres. Simple ya, simple. Kita akan uji coba. Oke teman-teman, jadi gampang banget ya ganti bearingnya. Cukup modal palu, obeng min dan kunci 14 teman-teman. Dan modalnya cuma itu aja. Kalian bisa mengganti, mungkin gak lama, 5 menit juga beres teman-teman ya. Dan sekarang alhamdulillah pagarnya jadi lebih ringan ya, lebih ringan. Gara-gara ya sekarang bearingnya sudah lurus lagi, tidak miring. Yang menyebabkan berat itu biasanya gara goyang sama miring aja. Nah jadi berat ya, karena gesekan. Nah, sekarang bearingnya sudah lurus dua-duanya, jadi alhamdulillah gerbangnya sudah kita lihat tadi ya di video tadi. Enak gerakannya, bolak-baliknya lancar gitu ya, lurus. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan untuk video kali ini, cara memperbaiki atau solusi gerbang yang seret atau berat saat ditarik. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat kalian juga. Ini mudah dilakukan di rumah sendiri ya. Modalnya tadi sudah saya jelaskan di video. Jangan lupa di subscribe dan komen di bawah. Nanti cek aja linknya di deskripsi ataupun di keranjang. Oke, thank you sudah menonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.